ternyata secara sunatullah, ya, ternyata secara sunatullah manusia itu terbagi dengan ini, dengan diutusnya para utusan ini, dengan disampaikannya risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Dibagi menjadi dua. Sopo sing bagi Pak Ghazali? Allah. Lo kan banyak Ghazali, enggak, di dalam Al-Quran ini berdasarkan ayat ini manusia itu setelah kemudian apa disampaikan kebenaran dari para utusan-utusan itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Pertama, faminhum man hadallah, maka sebagian dari mereka manusia-manusia yang mana kemudian mereka itu diutus para utusan itu, maka kemudian apa? Ada orang yang mereka itu mendatangi petunjuknya Allah. Artinya apa? Diberitahukan kemudian, oh iya bener, kalau gitu apa aku salah itu, oh kalau gitu apa saya harus taat kepada Allah. Itu ada yang begitu, ya. Ini saudara. Jadi itu sunatullah. Tapi ada manusia yang kemudian apa? Wis berkali-kali pengkopang kaping diomongi, diweni dalil, pada saat itu tidak bisa membantah, ya. Dia pun membisu, tidak bisa kemudian apa berucap lagi. Tetapi apa? Di lain waktu kemudian apa? Dia kemudian apa? Tetap dalam kesesatan. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan sebagian yang lain manusia yang diutus para utusan-utusan tadi itu kemudian apa? Mereka tetap ada dalam kesesatan. Ini saudara, inilah yang kemudian bisa kita ambil ilmunya. Ternyata apa? Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, maka kita ini kemudian apa? Wajib mengamalkan kebenaran tadi. Kalau kita mendapati itu sebuah keburukan, maka kita harus tinggalkan keburukan itu. Kenapa Pak Ghazali? Karena Islam itu mewajibkan bagi kita semuanya ilmu bil amal. Kalau kita sudah punya ilmu, diamalkan. Ya, bukan hanya di sini itu akan hilang. Di sini ini iso dijual. Sebenarnya perbuatan juga bisa dijual. Tapi kalau kemudian apa? Kalau sudah jadi perbuatan itu, prosesnya juga masih panjang. Ya. Pertama akan menjual ini gimana? Dia tidak lagi kemudian menjadikan prinsip mindsetnya tadi itu, kemudian dia melontarkan yang lain dari yang mindsetnya tadi. Kemudian perbuatannya pun kemudian apa? Dia akan berbeda dengan mindset yang awal tadi. Itu baru kemudian apa? Dia lepas iman. Dan itu kita juga didapati atau ditunjukkan ayat-ayat kauniyah yang terjadi pada periode sekarang ini. Oh, ya dah. Ini saudara, ya. Oh gitu ya, iya. Anda pun kemudian apa mendapatkan ya banyak video yang dulunya sekarang ini dulunya mengatakan khilafah itu merupakan sistem yang kemudian bisa menggantikan peradaban ini, supaya kemudian apa kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sekarang beleketek kemudian apa mengatakan oh Yesus yang diberkati. Ada orang begitu, ya. Beleketek. Kok bisa ya? Iya itu dulu juga begitu. Artinya apa? Umat-umat terdahulu begitu. Oleh karena itu apa? Ayo kita berpegang teguh terhadap agama Allah. Jangan sampai lepas ini. Lebih-lebih sinyalemen di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Iman orang-orang akhir zaman itu sebagaimana mata panah keluar dari busurnya. Gimana le antum semuanya mengeluarkan mata panah dari busurnya? Cepat wara. Oh, lepas. Ya. Cepat sekali. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, ayo kita berhati-hati di akhir zaman ini. Hati-hati gimana? Di dalam ucapan kita, perbuatan kita. Kemudian apa? Mindset yang kemudian kita miliki ini kita harus tata betul. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang kemudian apa? Memberikan estafet kemudian apa? Generasi yang dijanjikan oleh Allah. Loh betul saudara.
Karena nanti kemudian apa akan terbagi lagi generasi yang kemudian apa sudah diberikan petunjuk itu ternyata kemudian apa mereka malah berpihak ke orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya. Dan ada orang yang kemudian apa mereka itu istiqomah untuk kemudian mereka itu berpegang teguh terhadap Allah. Pak Ghazali, kalau gimana kalau kemudian mereka itu pelin-pelan, kadang kalau ketemu saya itu kemudian apa dia itu kemudian seperti saya. Tetapi kalau ketemu dengan itu orang itu kemudian apa itu kemudian sama dengan mereka itu gimana? Maka mereka termasuk bukan orang yang kemudian apa mendatangi petunjuk, tetapi apa mereka tetap ada dalam kesesatan, termasuk orang munafik. Orang munafik itu bukan golongan orang mukmin. Ingat itu. Bukan sholat itu belum tentu kemudian apa itu menjadi orang mukmin. Ya, ini saudara. Oleh karena itu apa? Berhati-hati lagi. Mari kita tengok lagi. Sebagian manusia yang lain kemudian apa mereka itu tetap ada dalam kesesatan. Jadi kalau kemudian sudah melihat begitu, ini kemudian apa dari sejak dulu begitu ya dibagi menjadi orang yang kemudian mereka itu kembali kepada petunjuk dan kemudian ada yang tetap ada dalam kesesatan, walaupun itu koncone dewe, walaupun orang saudaranya sendiri, tetapi kalau kemudian sudah berbeda kaitannya dengan manhajnya untuk kemudian apa keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka apa sekali lagi itu sunatullah ya. Jangan sampai kemudian apa? Jangan sampai aduh itu dulurku dhewe piye iki ngono. Maka apa? Peristiwa itu pun kemudian apa pernah terjadi pada masa sahabat. Bagaimana itu Ubadah bin Jarrah itu kemudian apa? Dia dimusuhi oleh bapaknya, oleh kakaknya, oleh adiknya yang kemudian apa? Di salah satu kemudian peperangan kemudian apa? Bapak dan adiknya kemudian apa? Itu terbunuh di tempat itu. Ini saudara. Oh ternyata berulang lagi. Iya nanti akan bisa berulang lagi itu. Ya. Kenapa? Karena antara yang hak dan yang batil itu inilah sunatullah yang kemudian apa telah ditetapkan oleh Allah dan itu apa masyiatullah kehendaknya Allah. Jadi jangan sampai kemudian ada orang sekarang ini naudzubillah, maaf saya nggak setuju itu mengatakan begini. Oh kita ini kan umatan wasaton, kita ini umat yang pertengahan, kita ini moderat, ya ini salah. Kalau secara hukum maka apa orang tidak akan kemudian apa dihukumi pertengahan nggak ada. Ya, banci loh, tahu banci toh? Waria itu loh. Itu di dalam hukum Islam itu apa? Mana yang kemudian dia itu laki-laki atau perempuan? Itu di dalam ketetapan hukum itu harus pasti. Nggak ada yang kemudian apa separuh-paruh, nggak ada. Itu dalam hukum Islam. Ya, inilah yang dikatakan apa? Hak dan batil. Ya, sampai begitu iya. Loh kalau moderat gimana itu? Ya dia golongan mereka. Ini saudara. Hanya saja kita memang apa dengan kondisi orang yang seperti ini kita memang apa tidak diperbolehkan ngampleng saja juga tidak boleh ya. Tapi apa kita harus dakwai kecuali kalau kemudian apa suatu ketika kemudian ada medan perang kemudian dia ternyata apa bergelombol di sana bersama dengan orang kafir kemudian apa mereka menyerang kaum muslimin maka apa dia boleh halal darah. Itu saudara, tapi dalam perang. Leka perang rauleh. Sampai begitu ya lunaknya orang muslim dengan syariat Allah itu. Iya, jadi seperti itu. Mari kemudian kita tengok ya, ini peristiwa yang juga terjadi pada masanya Rasulullah SAW. Orang yang semacam itu ya dia berkolaborasi, bersekutu dengan kafir Quraisy pada perang Khandaq. Itu kemudian apa? Orang munafik itu kemudian masuk ke barisannya orang kafir Quraisy, memberitahukan bagaimana kondisi yang ada itu, bagaimana keluarnya. Ternyata dia keluar dari Bani Qura itu perbatasan. Karena perbatasan di Madinah itu memang ada bani-bani yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi.
Ini saudara, yang sampai pada akhirnya kemudian apa? Terjadi pengkhianatan yang kemudian apa? Oleh Rasulullah SAW diusir itu orang Bani Quraidah. Ini saudara, itu pun mereka kembali, artinya apa? Orang-orang munafik ini kembali ke Madinah lagi. Itu kemudian apa? Dia kemudian diam saja melihat orang mukmin itu kemudian berperang, dia berpangku tangan. Kemudian apa? Oleh Rasulullah juga nggak diapa-apa, no. Ini saudara, ya. Oh gitu, didakwai ya. Inilah pada akhirnya Allah melaknat dan memberikan posisi mereka lebih apa? Rendah lagi daripada orang kafir. Ngeri kan? Ini sing ngaku-ngaku muslim, sing ngaku-ngaku apa? Sholat, sing ngaku-ngaku beragama Islam, tapi memusuhi orang-orang mukmin. Nggak mungkin lah kalau dia mukmin itu memusuhi orang mukmin, nggak mungkin. Ya, ingat ini saudara, nggak mungkin orang mukmin memusuhi mukmin, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang ngaku muslim tapi dia konfrontasi dengan orang mukmin yang lainnya, maka apa? Maka dialah kemudian nanti akan kemudian apa? Akan terjadi sebuah perbedaan sebagaimana perbedaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini saudara. Karena di dalam Al-Quran jelas sekali ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, siapa yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itulah umatnya Muhammad. Ruhama'u bainahum, man huwa, yang itu harus diruhamai, yaitu apa? Yaitu orang-orang mukmin. Ini saudara. Mari kita lanjutkan. Kok kurang titik? Kita lanjutkan. Kalau nggak percaya dengan apa yang telah disunatullahkan oleh Allah ini, maka apa? Orang percaya dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu itu. Mana itu buktinya dahulu itu diutus para utusan. Allah memberitahukan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Jadi manusia-manusia yang nggak percaya dengan artinya istilahnya bedugul, kemudian apa berat, kemudian apa nggak percaya dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang diberitakan oleh Al-Quran, maka apa diperintahkan untuk kemudian apa? Untuk berjalan di muka bumi ini, kemudian untuk melihat bagaimana kesudahan, bagaimana akibatnya orang yang telah mendustakan agamanya Allah. Ya, ini saudara. Terus gimana? Ya Anda bisa pergi petilasan itu masih, walaupun memang sebagian yang lainnya sudah rata dengan tanah. Tetapi apa masih banyak itu bagaimana umat-umat terdahulu oleh Allah diluluh lantakkan, dan kemudian apa manusianya pun bercerai-berai, tulang-tulangnya juga kocar kacir. Dengan kemudian sampai di dataran laut hitam, maka dataran tepian itu juga ada namanya kehidupan, dan itu sebuah kota besar. Ya, ini saudara. Demikian pula riwayatnya laut hitam itu, kenapa kok bisa terapung? Itu juga kemudian apa ada kisahnya lagi. Subhanallah, begitu ya, iya.
Lah, bagi kita orang-orang mukmin, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pandailah kita ini mengambil kisah ini sebagai pelajaran bagi kita. Artinya gimana? Jangan sampai kita ini diberikan petunjuk, lebih-lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, kemudian kita kontraproduktif, kita ini nyengkal, kita ini gak setuju, kita ini mengkodise. Apa kita mengkodise itu? Menunda-nunda waktu. Jangan. Artinya kalau menunda waktu itu artinya pada saat itu dia menolak. Ya, engkosela berarti dia nggak jalan. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, bagaimana kesudahan mereka dihancurkan oleh Allah. Hanya saja begini ya, kalau umat-umat terdahulu itu memang secara langsung kemudian oleh Allah langsung dihancurkan. Semuanya orang yang durhaka, iya. Kenapa? Karena pada masa dahulu orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka mengikuti risalah para nabi-nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah keluar dari kota tempat dia hidup pada saat itu. Sehingga berselang 3 hari itu kemudian oleh Allah diazab, ya, dihancurkan, diluluh lantakkan. Tetapi itu tidak terjadi pada umatnya khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Malah lebih dahsyat lagi tatkala kalau kemudian kalau kemudian tidak bisa dimakrufi, maka katanya Rasulullah SAW, tunggulah saatnya Allah akan menimpakan azabnya yang akan mengenai kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kenapa nggak bisa dimakrufi? Nah, oleh karena itu dengan peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ini, jadilah Anda sebagai orang yang amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jangan amru bil ma'ruf tok. Ingat. Tapi nahyu 'anil munkar harus. Dan itulah yang kemudian itulah yang kemudian akan tetap kita bisa istiqomah menjaga agama Allah ini, sehingga kita tidak akan katut dengan orang-orang yang membujuk kita dengan kehidupan dunia.